Bayangkan, semua yang kita pelajari tentang sejarah hanyalah potongan-potongan kecil. Potongan yang dipilih, potongan yang diajarkan. Tapi pertanyaannya, sejak kapan sebenarnya sejarah manusia dimulai? Versi resmi menjawab dengan pasti, sejarah dimulai saat tulisan ditemukan. Namun, di balik catatan formal itu, ada jejak-jejak lain, jejak yang terlalu tua, terlalu rumit, dan terlalu janggal untuk diabaikan. Malam ini, kita akan membongkar satu pertanyaan sederhana tapi berbahaya. Apakah sejarah manusia benar-benar dimulai 5.000 tahun lalu? Atau ada bab besar yang sengaja tersembunyi dalam arsip gelap peradaban? Versi resmi, batas tipis antara sejarah dan prasejarah. Menurut para sejarawan, garis pemisahnya jelas. Sejarah, tulisan, dan prasejarah sebelum adanya tulisan. Titik resminya ada di Mesopotamia, sekitar 3000 sebelum Masehi. Tablet tanah liat, sejenis aksara berbentuk paku yang disebut cuneiform. Dari situlah lahir catatan ekonomi, hukum, hingga kisah mitologi Gilgamesh. Sebelum itu, semuanya disebut prasejarah. Era batu, pemburu pengumpul, revolusi pertanian, domestikasi hewan. Semua dianggap hanya persiapan, sebuah latar belakang. Seakan manusia belum benar-benar bersejarah sampai simbol itu dicetak di tanah liat. Tapi, tunggu dulu. Apakah kehidupan ribuan tahun sebelumnya benar-benar hanya pra? Apakah pencapaian manusia sebelum tulisan harus dianggap bayangan? Celah pertama, Göbekli Tepe, Turki Tenggara. Sebuah bukit kecil. Di bawah tanahnya ditemukan struktur batu raksasa Göbekli Tepe. Diperkirakan berusia 11.000 tahun. Artinya, ribuan tahun sebelum Mesopotamia, bahkan sebelum manusia mengenal pertanian secara luas. Tapi anehnya, situs ini dibangun dengan arsitektur kompleks, pilar batu berbentuk T, penuh ukiran binatang, serta simbol misterius. Pertanyaannya, bagaimana kelompok prasejarah bisa membangun kompleks raksasa semacam itu? Tanpa logam, tanpa roda, tanpa tulisan. Göbekli Tepe adalah bukti yang menantang narasi resmi. Seakan ada tangan tersembunyi yang ingin kita percaya bahwa sejarah baru dimulai setelah tulisan. Padahal, bukti ini berbicara lain. Artefak dan catatan yang diabaikan. Göbekli Tepe bukan satu-satunya. Mari lihat lebih luas. Di Sulawesi, Indonesia, ditemukan lukisan gua berusia 45.000 tahun, berupa tangan manusia purba, serta gambar hewan. Lalu, jika itu bukan catatan, apa namanya? Apakah gambar di dinding batu tidak bisa disebut sejarah? Lanjut ke Sumeria. Ada yang disebut Sumerian King List. Tablet yang mencatat raja-raja berkuasa hingga puluhan ribu tahun sebelum era dinasti resmi. Sebagian besar sejarawan menganggapnya sebagai mitos. Tapi, mengapa dicatat dengan detail, angka, dan urutan yang konsisten? Kemudian, ada batu-batu misterius di Amerika Selatan. Puma Punku, Bolivia, blok-blok batu dengan tingkat presisi yang menyaingi teknologi modern. Usianya masih diperdebatkan, tapi jelas lebih tua dari banyak catatan resmi. Pertanyaannya, apakah semua ini kebetulan? Atau potongan dari sejarah yang dihapus? Memori yang tersebar di legenda. Menurut catatan resmi, sebelum tulisan tidak ada sejarah. Namun hampir semua budaya punya mitos tentang peradaban besar yang hilang. Atlantis, yang disebut dalam catatan Plato. Lemuria, dalam kepercayaan Hindu-Buddha. Zaman Satyayuga di India.
atau catatan suku Maya tentang siklus panjang ribuan tahun. Semua narasi ini mengisahkan tentang era keemasan, era ketika manusia lebih maju, lalu hancur oleh bencana besar. Motif dan polanya hampir sama. Apakah semua hanya imajinasi kolektif atau memori tua yang diwariskan lewat lisan sebelum tulisan? Kontradiksi dari dunia nyata. Sekarang, mari lihat bukti yang sulit dijelaskan. Peta Piri Reis yang dibuat pada abad ke-16 yang tidak bisa mati karena menggambarkan garis pantai Antartika tanpa es. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang abad itu tahu bentuk Antartika yang tertutup es selama ribuan tahun? Atau struktur bawah laut di Yonaguni, Jepang. Batu-batu raksasa seperti piramida, tangga, dan jalan. Apakah itu buatan manusia prasejarah? Atau hanya fenomena alam? Debat masih berlangsung. Kontradiksi lain ada di genetik. DNA manusia modern menunjukkan adanya bottleneck sekitar 70.000 tahun lalu. Artinya, pernah ada masa ketika populasi manusia hampir punah, lalu berkembang lagi. Bukankah hal ini mendukung narasi tentang adanya bencana besar yang menghancurkan peradaban? Teori alternatif. Ada yang percaya sejarah resmi hanya memotong bagian yang sesuai, bahwa sebelum 5.000 tahun yang lalu pernah ada peradaban maju yang runtuh. Atlantis mungkin nyata, atau mungkin ada kota lain yang belum kita temukan. Menurut beberapa catatan, teknologi mereka bukan listrik atau mesin, namun lebih ke pengetahuan tentang kosmos, energi, dan arsitektur yang telah hilang. Tentu saja, semua ini spekulasi, tapi bukti-bukti kecil membuatnya sulit untuk diabaikan. Apa yang disembunyikan? Pertanyaannya, mengapa sejarah resmi dimulai di titik tertentu? Apakah karena hanya di situ kita punya catatan tertulis? Atau karena narasi sebelum itu sengaja dihapus? Sejarah seringkali adalah catatan yang ditulis oleh mereka yang berkuasa, dan catatan yang tidak sesuai bisa saja disingkirkan. Yang tertinggal hanyalah versi resmi, sementara versi lain tetap terkubur di balik tanah atau diingat lewat mitos. Refleksi, sejarah yang belum terungkap. Jadi, sejak kapan sejarah manusia dimulai? Apakah benar 5.000 tahun lalu? Atau puluhan ribu tahun sebelumnya, ketika tangan manusia meninggalkan jejak di dinding batu? Sejarah bukan hanya apa yang tertulis, sejarah juga apa yang hilang, apa yang sengaja dilupakan, dan apa yang ditolak. Mungkin kita bukanlah generasi peradaban yang pertama. Bisa jadi kita adalah generasi terakhir yang mencoba mengingatnya. Jika misteri ini membuat Anda berpikir, tuliskan di komentar. Apakah sejarah manusia benar-benar dimulai di Mesopotamia, atau ada bab besar yang tidak pernah kita lihat? Jangan lupa aktifkan notifikasi, karena di arsip berikutnya kami akan membuka file lain yang tak kalah gelap, file yang mungkin menjawab atau justru menambah pertanyaan. Sampai jumpa di arsip berikutnya, hanya di Lab X404.